Berarti itu termasuk kayak nifasnya apa? Pikir saya itu melahirkan saat ketika itu melahirkan gitu, beda dengan nifas. Apakah sama? Kan itu dijelaskan nifas sama wiladah beda. Kalau nifas kan keluar darah dari setelah melahirkan. Kalau misalkan mandi ketika sudah bersih, bukan darahnya saya dari kotor saya, ketika sudah bersih mandi. Nah kalau mandi wajib itu, mandi junub itu, luka yang ditutup itu nggak kena, awas, jangan sampai nggak kena, harus kena. Contoh, semuanya dibersihkan. Kalau mandi wajib itu kayak model rambut aja kudu keramas. Terus airnya kudu ngucur. Kan kalau melahirkan ibu-ibu, apalagi kalau normal, itu langsung sehat, langsung buru-buru mati. Wiladah melahirkan itu, ketika melahirkan wajib mandi. Apalagi tadi jelaskan ketika anaknya keluar normal wajib mandi. Kalau anaknya keluar sepotong, kalau anaknya keluar bernongol doang, masuk lagi, itu tidak wajib mandi. Kalau sesar kan itu otomatis juga keluar semua bayinya Pak Ustaz. Tapi kan masih ada organ, lukanya masih basah itu. Dibersihkannya setelah sehat. Kenapa? Karena yang namanya sakit tidak menjadikan wajib untuk mandi. Dokter mengatakan, ibu kalau mandi akan sakit. Itu menjadikan wajib kita untuk menghindari. Karena posisinya akan mafsadat kepada diri kita. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan merusak diri kita. Kita sehatkan dulu baru melaksanakan kewajiban itu. Gitu ya, ya. Soalnya bukan. Ya. Jadi nanti kalau udah sehat nggak mati. Ya. Kalau misalkan udah sehat, posisinya udah sehat, maaf, kan itu menjadikan rukhsah. Keringanan. Sakit, puasa aja sakit, suruh buka. Sholatnya kodok. Sholat dulu lama nih, keringnya. Misalkan berhari-hari nggak sholat karena sesat, kodok sholat. Ya, jangan dari kodok. Bagaimana sholat kodok? Nanti kita akan masuk. Sholat kodok itu ketika kita nggak sholat duhur, sebelumnya sholat duhur kelewat. Pas waktu zuhur, besoknya kita sebelumnya sholat. Lalu asar kelewat. Pas asar besoknya sebelum asar, usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Kodok dulu ya utamakan. Kodok dulu, utang dulu, bayar. Kalau Ada dua, tapi yang lebih utama dalam fikih ini bayar dulu. Silakan sholat dulu, bayar, atau bayar dulu. Itu nggak masalah dalam fikih. Ya. Itu setelah azan atau sebelum azan yang kodok asar pagi? Di waktu sholat dulu, di waktu masuk sholat. Kita sholat asar, Iya. sholat kodok asar, Iya. lalu sholat wajibnya yang Iya. Ada
kecuali bapak-bapak bangunnya kesiangan jam 7, itu berarti sholat duha pakai kunut. Ada pula ada semut sholat duha pakai kunut. Gak perlu kopi ya. Itu begini ya, paham ya? Assalamualaikum. Ya, silakan ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Terkait dengan kode ini Pak, mohon pencerahan juga. Karena beberapa kali menanyakan ke beberapa ustaz saja, itu pada masa lalu ya Pak ya, mungkin kita ilmu agamanya masih belum mumpuni begitu, belum tahu gitu Pak. Ada yang tertinggal misalnya kayak kita haid itu waktunya sudah harus mandi, tapi kita menunda begitu kan, itu kan berarti ada kewajiban yang harus kita bayar ya Pak ya. Nah, ada yang bilang bahwa kita bisa melakukannya sekarang kodok tersebut di waktu-waktu yang bukan waktunya sholat, misalnya antara setelah subuh sampai dengan bahwa kan ada waktu luang. Nah itu bisa dilakukan di saat itu. Ada yang bilang seperti itu, tapi ada yang bilang yang sudah lewat sudah gak usah dipikirin, yang penting kedepannya sekarang dan kedepannya harus benar dan sholat tobat dulu begitu, dan dipenuhi, disempurnakan sholat sunnah rawatibnya seperti itu. Nah sebetulnya seperti apa Pak? Terima kasih banyak. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu akan menghapus dosa-dosa. Dijelaskan di situ dosa-dosanya sogir, kecil. Nah kalau sholat itu dosa besar, udah jelas. Masalahkum fi saqar qalu lam nusalli. Kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakor? Karena kami gak pernah sholat. Ibu dijadikan patokan. Kalau kita masa lalu punya dosa, gak pernah sholat, umroh saja, melaksanakan sholat umroh ataupun haji, itu akan menggugurkannya. Sekali sholat berjamaah di Masjid Nabawi, pahalanya bagaikan 1000 kali fima siwa illa fil Masjidil Haram, kecuali di Masjid Haram 100.000 kali pahalanya. Berarti hilang semuanya. Pantas kata baginda Nabi, man hajjalillah falam yarfus walam yafsuk raja'a min dunubihi kayaumil waladat su'umuh. Barang siapa yang berhaji atau berumrah tidak melaksanakan ropas, tidak melaksanakan busuk. Apa itu ropas? Ropas itu ketika kita berihram, kita cumbu-cumbuan berhubungan badan dengan suami istri. Busuk itu ketika kita pakai kain ihram, kita membunuh binatang dengan sengaja, membunuh binatang dengan sengaja, nyabut rambut dengan sengaja, nyabut tumbuh-tumbuhan dengan sengaja, pakai minyak wangi dengan sengaja, apalagi yang beralkohol kayak Casablanca dan Rexona. Pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Sebab itu busuk. Dalam tafsir Maradi, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan itu busuk itu keluar dari aturan umroh ataupun haji. Man hajja lillah, barang siapa hajinya karena Allah. Man umrata lillah, barang siapa yang umrohnya karena Allah. Falam yarkus walam yafsuk, dan dia tidak ropas dan busuk. Roja'a min dunubihi kayaumil waladat su'umuh, maka dia pulang bagaikan bayi baru lahir dalam kandungan ibunya, bersih, tidak ada noda dan kesalahan. Mau ya Bu? Cukup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah ini ada kunci motor.
masih hidup kayak dan kita teman-teman yang mau bantu untuk saya nanti ya, akan Pak Budi nanti kita bisa lihat berapa tenaga yang ada di masjid, ada uang sekarang mau buka uang terutama bukan kalau mau ini silakan ya Ibu Titi yang mau bantu apa masukin cacing gitu ya, mau apa namanya catering mau kita ibu juga untuk apa mencatat sekian juga saya assalamualaikum Mohon doanya Ibu dan Bapak, khusus Bapak Haji Rudi dan Ibu Haja Endang. Mudah-mudahan keluarga beliau senantiasa diberikan keberkahan dan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mempunyai istri yang solehah, mempunyai suami yang soleh, taat ibadah, putra-putrinya istiqomah dalam ibadah, menjadi anak yang soleh dan solehah, dan membawa iman dan Islam dan amal soleh, dan menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dewa
Amin amin ya Allah ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, dengan bersalawat kepada Kangjeng Baginda Nabi, sehatkan jasmani dan rohani kami, kuatkan jiwa dan raga kami, wabil khusus jamaah kami di Masjid Al-Hidayah ini. Kuatkan jiwa dan raganya, sehatkan jasmani dan rohaninya, agar terus istiqomah ibadah kepadamu, agar terus istiqomah hadir ke tempat-tempat pengajian tanpa ada halangan dan rintangan. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan illa qadaitaha, wala hajatan illa qadaitaha bifadlika wa karamika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah hajat kami, berkumpulnya kami di majlis ilmu ini, manfaat ilmu dunia dan akhirat. Jadikanlah pengajian ini sebagai tuntunan semata. Jangan kau jadikan pengajian pagi ini hanya sebagai tontonan belaka. Allahumma tawil umurana, ya Allah, panjangkan umur kami, panjangkan umur jamaah kami yang hadir pagi ini, panjangkan umur kami semua hanya untuk ibadah kepadamu. Wasahi ajzadana, sehatkan jasmani dan rohani kami, sehatkan jasmani dan rohani jamaah kami ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani kami semua hanya untuk taat kepadamu. Wa nawwir qulubana, pancarkan cahayamu yang luas kepada hati kami yang senantiasa keras. Luluhkan hati kami ya Allah, luluhkan hati kami ya Rabb, agar kami bisa menerima ilmu-Mu dengan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Wasabbit imanana, kokohkan iman kami ya Allah. Walau zaman berganti, iman jangan mati. Walau tahun berubah, akidah jangan goyah. Walau bulan bergulir, Islam jangan sampai tergilir. Pertahankan akidah dan keimanan kami ya Allah ila yaumil qiyamah. Wa ahsin a'malana, berikan yang terbaik ladang amal kami di dunia. Jadikanlah ya Allah investasi di dunia yang terbaik ini sebagai bekal di akhirat kelak nantinya. Wa wasi arzaqana, luaskan rizki kami ya Allah, luaskan rizki suami kami, luaskan rizki jamaah kami yang hadir pada pengajian ini. Luaskan rizki kami semua ya Allah dengan rizki yang halal dan thayyibah, thayyibah mubarakah, mubarakah wasi'ah ila yaumil qiyamah. Jangan sampai rizki kami dari yang subhan apalagi yang haram, agar kami bisa berkurban di tahun ini, agar kami bisa berbagi antar sesama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat. Ya Allah, begitu banyak kesalahan yang kami lakukan. Ya Allah, begitu
kemaksiatan yang kami kerjakan. Saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, bermunajat di haflah yang mubarakah, bermunajat di makom yang penuh ijabah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami, wabil khusus kepada kedua orang tua kami. Panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, angkat derajat dan martabatnya, karena mereka berdua telah mendidik kami dari semenjak kecil hingga saat ini tanpa mengenal Allah. Kalaupun orang tua kami sudah wafat, kalaupun ayah bunda kami telah tiada, terima amal ibadahnya ya Allah. Lapangkan kuburnya, Amin ya Allah. ampuni dosanya, ampuni dosanya, dan tempatkan yang layak di sisi-Mu, raudhatan min riyadil jinan. Jadikanlah makbarahnya sebagai taman-taman surga. Amin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah futuh kepada kami yang mengaji pagi ini, sebagaimana Engkau bukakan futuh kepada orang-orang yang arif. Warzuqna fahman nabiyyin, dan berikanlah pemahaman kepada kami ya Allah, yang menuntut ilmu pada pagi, sebagaimana Engkau berikan pemahaman kepada para nabi dan rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan kucurkanlah ilham kepada kami yang mengaji pagi ini, sebagaimana Engkau berikan ilham kepada para malaikat yang terdekat denganmu. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Qul masrohana wa kadar wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.